Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar. Pagi. Iya. Hari ini saya Zulkifli SPDGR. Saat ini bertugas sebagai guru kelas di UPT SPF SD Impres Mariso 3 Kota Makassar. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya di guru penggerak, yaitu Haji Andi Astati. Kemudian ada pengajar praktik saya, Ibu Fajria Yusuf. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, saya akan melakukan aksi nyata bersama rekan mengajar saya, yaitu Muhammad Rizwal Fajar, yang saat ini bertugas sebagai guru PJOK di UPT SPF SD Impres Mariso 3 Kota Makassar. Baik, Pak Fajar, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Tetap mengajar seperti biasa. Baik Pak Fajar, terima kasih sudah meluangkan waktunya, tenaganya untuk membantu saya menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak. Saat ini saya masih pendidikan di angkatan 7 Kota Makassar. Saya berharap ke depan Pak Fajar juga bisa menjadi atau mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Baiklah Pak Fajar, kita mulai. Pak Fajar, saat ini kita mengajar di kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Berarti di sini kan ada 2 kelas rombel. Berarti kita mengajar di kelas 5B. 5B berarti dari kelas 1B sampai kelas 6B. 6B seperti itu Pak Fajar. Terima kasih. Baiklah Pak Fajar. Materi untuk yang kita ajar sekarang itu sudah sampai di mana Pak? Sekarang sudah masuk di tema 7, yaitu atletik. Atletik sudah di tema 7, atletik ya. Berarti ini kan tahun sebelumnya kita juga pernah mengajar kelas 5 ya. Saya mohon izin besok pada saat Pak Fajar mengajar di kelas 5, saya minta waktunya, mungkin saya akan supervisi dan observasi Pak Fajar ya. Yang pertama, apa sudah disiapkan Pak Fajar untuk perangkat pembelajarannya? Nah, yang pertama itu saya persiapkan untuk besok itu RPP dengan prakteknya. Prakteknya berarti ada teori dan ada praktek ya? Ada teori dan ada praktek. Terus dan nanti yang terakhir itu evaluasi. Ada evaluasinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Fajar. Ada alat atau bahan yang disiapkan untuk kegiatan pembelajarannya? Untuk bahannya itu yang jelas RPP nantinya, sama kalau untuk alat atletiknya biasa atletik itu kalau bola kan alatnya bola. Kalau atletik apa biasa yang digunakan? Nanti kalau atletik itu coach. Yang kayak segitiga itu ya, corong ya. Seperti itu ya. Berarti nanti persiapannya perangkat pembelajaran, alat, ada media? Medianya kayaknya langsung digerakkan oleh saya sendiri nanti contohkan. Gitu ya. Contoh langsung contoh langsung di lapangan. Baiklah Pak Fajar, selama Pak Fajar menjadi guru PJOK khususnya di kelas 5, mungkin ada kendala tak? Apa kendalanya terhadap anak-anak kurang fokus mungkin, atau mungkin terlalu banyak gerakan, belum kesempatannya untuk berlari, atau belum dicontohkan? Kita yang kasih contoh, atau seperti apa masalah yang biasa Pak Fajar hadapi kalau mengajar di kelas 5? Kalau permasalahan itu selama saya mengajar di kelas 5 itu yang utama itu anak-anak biasa kurang fokus dalam kalau dicontohkan gerakan, biasa anak-anak itu pandangannya lain sembarang lihat begitu. Kayaknya cuma itu kendalanya, kurang fokus anak-anak. Kurang fokus ya.
Ini apalagi kurang fokusnya terhadap semua anak ya, maksudku laki-laki. Begitu juga perempuan Ya. juga, atau laki-laki saja atau perempuan saja? Ya ya Perempuan saja. ya sekitar 40% lah. Oh, dan juga Gitu, ya. gitu. Tapi selama ini kalau Pak Fajar menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, apa solusi yang biasa Pak Fajar berikan? Nah, kalau ada masalah seperti itu, apakah dikasih diam dulu atau bagaimana? Biasanya Atau dikasih sih pindah tempat? biasanya sih kalau anak-anak yang kurang fokus itu, contohnya kalau dia duduk di depan, Ya. biasanya saya pindah ke duduk di belakang, saya pindah ke depan supaya dia pandangannya ke depan, dosa tengok-tengok ganggu temannya atau lihat yang sembarang gitu aja sih. Kalau Jadi yang artinya kurang fokus. dikasih pindah posisinya ya, Nah, yang posisi awalnya tempat di dia. belakang Nah, dikasih pindah ke pindah ke depan, depannya, atau yang sebaliknya di depan dikasih pindah ke belakang. Ya. Itu salah satu solusi yang sudah dilakukan Pak Fajar. Pak Fajar, apakah solusi ini menurut Pak Fajar efektif atau mungkin butuh solusi atau referensi dari yang lain? Menurut saya sih Efektif? efektif Ya? ya. Kalau kelas ini kan mungkin agak mudah diatur ya. Ya, dibanding dengan kelas rendah. Seperti itu yang dihadapi Pak Fajar. Kalau masalah sarana dan prasarana di sekolah, apakah mendukung dalam kegiatan PJOK? Apakah lapangannya cukup luas Pak Fajar? Ya, itu ya faktor utamanya sih, lapangan kita Lapangannya. kecil, terus alat-alatnya yang kurang memadai. Tapi kita sebagai guru ya kita insya Allah akan dimodifikasi supaya anak-anak bisa bisa cepat untuk menanggapi pelajaran yang saya akan berikan begitu. Jadi Pak Fajar ini biasanya kalau mengajar berarti ada dua sesi ya, sesi teori dulu dalam kelas, Ya. seperti itu mungkin ya. Ya, Setelah dikasih teori baru keluar kelas untuk praktek. Bagaimana kalau misalnya kondisinya tidak mendukung, dalam artian misalnya cuaca hujan atau bagaimana, apakah bisa memungkinkan praktek di dalam kelas kalau atletik Pak Fajar, atau mungkin di teras bisa ya? ya bisa. Karena kita sebagai guru olahraga, insya Allah kita akan cari tempat yang bisa praktekkan yang sesuai dengan pelajaran yang dikasih anak-anak. Seperti itu. Selama Pak Fajar mengajar di kelas, khususnya kelas 5 ya, karena kita membahas sekarang kelas 5 dan nanti kita observasi kelas 5. Misalnya kalau ada kendala, apakah Pak Fajar menyampaikan kendala tersebut misalnya ke wali kelas 5A atau ke kepala sekolah misalnya, atau Pak Fajar pernah menyampaikan ke guru lain misalnya kalau ada kendala, atau Pak Fajar menghadapi sendiri atau seperti apalah? Biasanya sih ya berkomunikasi sama guru kelas. Guru kelas. Bagaimana tanggapannya? Apakah dibantu kasih solusi atau didukung seperti apa? Biasanya kalau guru kelas, kalau kita sudah berkomunikasi, nanti kita sama-sama mencari solusi Ya. supaya anak-anak bisa dengan belajar baik, ya. dengan yang baik. Berarti dalam hal ini dalam artian bahwa guru kelas mendukung sepenuhnya yang dilakukan oleh guru PJOK. Kalau dari unsur pimpinan kepala sekolah, apakah Pak Fajar pernah menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama mengajar, selama menjadi guru, seperti apa? Kalau kepala sekolah sih kayaknya belum tidak pernah bilang belum pernah ya, ya. belum pernah ya, belum pernah mengucapkan keluhan semacam itulah. Ya, berarti kedepannya nanti suatu saat mungkin Pak Fajar ada keluhan atau ada situasi yang membutuhkan saran atau seperti apa, mungkin nanti bisa disampaikan Pak Fajar ya, jangan dipendam sendiri seperti itu. Jadi kedepannya ini kan Pak Fajar akan mengajar kelas 5 materinya atletik. Nanti saya akan mengobservasi, perangkatnya juga sudah siap, alat dan bahannya juga sudah siap, materinya juga sudah siap. Semoga nanti berjalan lancar apa yang kita sudah rencanakan ya. Kemudian selain kendala yang tadi dihadapi, mungkin ada kelebihan atau keunggulan anak-anak di sini atau seperti apa? Atau mungkin Pak Fajar pernah mempunyai ide yang Pak Fajar pernah terapkan ke murid, dan murid tersebut
menerima dengan baik dan mereka lebih gampang paham, atau seperti apa? Kalau yang tadi kendala, sekarang keunggulan atau kelebihan murid-murid yang ada di sini seperti itu. Banyak dari kelas 5 itu selama saya kasih pelajaran praktek, alhamdulillah semuanya baik, Ya, gerak-gerakannya juga bagus. Tapi itu lagi satu kendala ya. ya. Apa ya? Kalau di lapangan itu gimana ya? Sering sering mengganggu gitu, mengganggu, mengganggu temannya apa? Lebih parah ya dalam yang di kelas daripada di luar. Oh, seperti itu. Ya. Berarti di sini kelebihannya berarti kelebihan tenaga, di Ya. terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan, Ya. sehingga dikasih waktu untuk bermain di lapangannya, Nah, dikeluarkan semua ya. dikeluarkan. Nah, itu juga termasuk kelebihan. Nah, jadi kita sebagai guru bagaimana menghadapi situasi tersebut supaya bermanfaat terhadap mereka. Pak Fajar, kedepannya seperti yang saya sudah sampaikan, kita akan observasi, dan setelah nanti observasi kita akan berbincang kembali bagaimana pembelajaran yang Pak Fajar telah lakukan. Sekarang yang saya mau tanyakan, misalnya kalau saya kasih penilaian tingkat pemahaman siswa itu dari skala 1 sampai 10 itu di angka berapa sekarang anak-anak? Alhamdulillah sekarang ya sekitar angka 8 lah. Angka 8 berarti sudah efektif ya. Nanti setelah kegiatan pembelajaran mungkin saya akan bertanya kepada Pak Fajar kembali. Siap. Skala pemahaman siswa setelah kegiatan pembelajaran sudah berada di skala berapa? Apakah tetap 8 atau turun menjadi 7 atau mungkin naik 9 ke 10? Nah, seperti itu Pak Fajar. Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, mungkin seperti itu yang saya lakukan, coaching supervisi akademik bersama rekan saya Muhammad Rizwal Fajar sebagai guru PJOK di UPT SPF SD Impres Mariso 3 Kota Makassar. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.